Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita akan berbicara tentang dunia cryptocurrency. Jadi seperti kita tahu bahwa bagi para pionir dari Pi Network, kita tahu bahwa sampai hari ini dari core team belum memberi lampu hijau kepada market-market dari cryptocurrency seperti Huobi dan lain-lain untuk melisting Pi Network, karena memang Pi Network untuk saat ini itu masih berada dalam fase mainnet tertutup, jadi belum berada dalam fase mainnet terbuka. Nah, sekarang kita akan membahas pentingnya sebuah token untuk melakukan listing di market atau terdaftar di sebuah market yang memperjualbelikan aset digital yang berupa cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Jadi pentingnya bagi sebuah proyek cryptocurrency mencantumkan atau mendaftarkan token atau koin pada sebuah market atau exchange merupakan sebuah pencapaian yang besar. Jadi hal ini dapat memberikan akses pada kelompok investor dan pedagang potensial yang lebih besar, serta meningkatkan visibilitas dan likuiditas dari token atau koin tersebut. Namun memang terdapat banyak persaingan dalam pencantuman atau pendaftaran token pada exchange, dan tidak semua bursa atau semua market akan mencantumkan semua jenis koin. Jadi di artikel ini akan membantu kita memahami bagaimana dan mengapa sebuah token atau koin itu harus di listing atau dicantumkan atau didaftarkan pada market terutama market besar secara global gitu. Jadi kita akan berbicara tentang listing token di centralized exchange. Jadi bursa cryptocurrency terpusat seperti MEXC, kemudian Binance dan Crypto.com, Coinbase atau OKX ini disebut sebagai centralized exchange. Jadi di situs ini pengguna atau pelanggan dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan cryptocurrency dengan pengguna lain melalui order book. Jadi sebelum mencantumkan token, biasanya market melakukan proses seleksi yang melibatkan penilaian teknologi, kemudian penilaian tentang tim, komunitas, dan permintaan pasar terhadap koin tersebut. Kalau kita lihat di sini untuk Pi Network sebenarnya sudah memenuhi semua syarat ini, teman-teman. Jadi secara teknologi, Pi Network sudah cukup mumpuni. Secara tim, memiliki 40 orang tim yang solid di bawah pimpinan Nicholas. Secara komunitas, memiliki 35 juta lebih pionir, dan secara permintaan market, kita lihat juga sudah banyak sekali merchant yang siap menerima pembayaran dalam bentuk mata uang Pi Network. Tapi kita tahu mungkin untuk core team memiliki pertimbangan lain, terutama dalam soal ketahanan sistem, security-nya pada saat launching nanti, agar tidak gampang diserang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita akan lihat di sini, teman-teman. Jadi kalau misalkan Pi Network ini di listing di sebuah market, katakanlah di Huobi, dan itu memang secara legal diakui oleh core team, ada banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh Pi Network gitu. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah keuntungan pertama ini adalah likuiditas yang meningkat. Jadi dengan adanya misalkan Pi Network di listing di market, maka Pi Network akan lebih mudah diakses oleh kelompok investor dan pedagang potensial yang lebih besar melalui listing pada market tersebut. Sehingga sebuah token dapat mengalami peningkatan volume perdagangan dan likuiditas. Kemudian juga keuntungan kedua, kalau seandainya ke depan
secara legal formal Pi Network di listing di market. Itu yang kedua adalah kepatuhan regulasi, karena beberapa market seperti katakanlah market Indodax yang ada di Indonesia atau market toko kripto itu memiliki kebijakan kepatuhan regulasi yang taat pada OJK dan Bapepti yang di bawah naungan pemerintah kita, sehingga dapat membantu meningkatkan legitimasi dan kredibilitas dari sebuah proyek cryptocurrency dengan memastikan bahwa proyek tersebut mematuhi semua aturan dan hukum yang berlaku. Kemudian kalau seandainya ke depan Pi Network itu di listing di market, itu akan ada potensi peningkatan harga, teman-teman. Jadi pencantuman pada atau listing pada market itu dapat menyebabkan persepsi positif dan peningkatan permintaan atas sebuah token atau koin yang akan dapat menghasilkan pertumbuhan harga. Kemudian yang keempat, kalau kita sebuah koin di listing di market, keuntungannya adalah visibilitas pasar yang lebih besar. Jadi kita akan lihat di sini dengan membuat dengan visibilitas, maksud saya. Visibilitas itu artinya token lebih mudah diakses oleh pedagang atau investor yang sebelumnya tidak menyadari adanya proyek tersebut. Jadi listing atau penempatan token tersebut di bursa mata uang kripto terpusat atau centralized exchange dapat meningkatkan visibilitas dan reputasi token di pasar mata uang kripto. Kemudian yang kelima, keuntungan sebuah token apabila listing atau terdaftar di sebuah market, yaitu adalah trading tool dan service, yaitu meningkatkan likuiditas dan memudahkan perdagangan token. Karena market akan sering menyediakan berbagai alat dan layanan perdagangan, termasuk jenis pesanan, perdagangan margin, dan alat untuk menganalisa market. Kemudian yang keenam, keuntungan apabila Pi Network di listing di market adalah akses ke pasar baru. Jadi sebuah proyek mata uang kripto seperti Pi Network apabila listing di market baru dapat memperoleh akses ke pelanggan dan pasar baru dengan menggunakan bursa yang berbeda, yang mungkin memiliki basis pengguna dan target pasar yang lebih beragam. Jadi semakin banyak market, maka semakin besar basis pengguna dan target market juga akan semakin besar dan beragam. Jadi itu adalah 6 keuntungan apabila Pi Network segera listing di sebuah market dan mendapat lampu hijau dari core team. Semoga saja ke depan pada saat open mainnet segera direalisasikan listing atau mendaftarkan koin Pi di market-market yang ada di dunia kripto. Demikian untuk update informasi, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.